Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan mengadili Syekh Utsaimin dan Ustadz Nuruddin hafizahullahu ta'ala. Begitu juga kita akan menelaah yang menjadi rujukan Ustadz Nuruddin, sehingga kita lihat apakah beliau amanah ilmiah atau hanya menukil sesuai dengan keinginannya. Di mana di dalam video yang dia buat bahwasanya Syekh Utsaimin telah keliru karena mengatakan ulama salaf sepakat bahwa Allah Ta'ala memiliki yad ataupun bersifat dengan sifat yad. Di mana Ustadz Nuruddin mengatakan di dalam At-Tabari ulama ikhtilaf memaknai yad yang ada di dalam surah Al-Maidah. Kalau saya tidak salah itu ayat yang ke-64, bal yadahu mabsuutatan. Itu dia. Oleh karena itu mari kita saksikan dengan membaca kitab-kitab ulama terdahulu sehingga menjadi nyatalah bagi kita siapa yang keliru, apakah Ustadz Nuruddin atau Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di mana kitab ini adalah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadis. Itu yang benar, ashab kepada as-salaf. Di mana ini kitab ditulis oleh Al-Imam Abi Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Bukan Syekh As-Sabuni yang sejaman dengan kita. Tetapi Syekh As-Sabuni yang ada di sini adalah yang lahir tahun 373 Hijriah dan 449 Hijriah. Naam. Oke, langsung saja beliau mengatakan qultu wabillahi at-taufiq. Ashabul hadisi hafizallahu ta'ala. Ahli hadis, semoga Allah Ta'ala menjaga mereka. Ahya'ahum, yang masih hidup, wa rahima amwatahum, dan merahmati yang telah meninggal. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyati. Mereka menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa. Wa yusbituna lahu jalla jalaluhu ma asbatahu li nafsihi fi kitabihi. Dan mereka mengisbat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang diisbatnya di dalam kitabnya, yakni Al-Quran. Wa ala lisani rasulihi, dan atas lisan rasulnya, yakni dalam hadis. Yakni apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis mereka katakan, mereka isbat. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi. Mereka tidak meyakini adanya tashbih atau kesamaan untuk sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Yakni maksud beliau, walaupun misalkan ada satu sifat di mana sifat itu disifati Allah dan makhluk juga menyifatinya, bukan berarti itu sama. Yakni kita buat contoh seperti Al-Hayy, di mana Al-Hayy disifati Allah, begitu juga disifati makhluk. Bukan berarti Al-Hayy hidup itu, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati sifat makhluk. Karena hidup yang ada yang diidopahkan kepada Allah Ta'ala berbeda dengan hidup yang diidopahkan kepada manusia. Yakni beliau mengatakan bukanlah sifat yang diidopahkan kepada Allah Ta'ala kemudian sifat yang sama diidopahkan kepada manusia menunjukkan Allah Ta'ala sama dengan makhluk, tidak. Fayaquluna innahu khalaqa Adama biyadihi. Di sini yang menjadi syahid. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi, sebagaimana menaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud
kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Yakni beliau menyatakan dengan ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala itu mengisbatkan kepada dirinya dengan sifat yadan. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Dan mereka tidak merubah-rubah kalimat dari makna aslinya. Mawadhi' yakni al-wad dari makna aslinya, yakni ahli bahasa Arab. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi ya bihamlil yadaini 'ala ni'mataini, seperti membawa arti al-yadaini kepada dua nikmat, au al-quwwataini atau kepada dua kekuatan, tahrifal mu'tazilah sebagaimana yang ditahrif mu'tazilah. Yakni beliau membantah bahwasanya kalimat al-yadai yang ada di dalam ayat ini diartikan kepada an-ni'matain, beliau membantah. Begitu juga diartikan kepada al-quwwataini, beliau membantah. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah kitab Risalatu ila Ahli Tsaghar, halaman 127, karya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, di mana beliau mengatakan al-ijma'us sabi', ijma' yang ketujuh. Karena kitab Risalatu ila Ahli Tsaghar berisi ijma' ulama salaf tentang akidah, yang berkenaan dengan akidah. Beliau mengatakan wa ajma'u ala annahu azza wa jalla yasma' wa yara. Mereka sepakat bahwasanya Allah azza wa jalla mendengar dan melihat. Wa anna lahu ta'ala yadaini mabsutataini, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan, mabsutataini yang terbuka, yakni pemurah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya di sini dikatakannya min ghairi ayyakuna jawariha, tanpa, bukan berarti kedua tangan itu adalah anggota tubuh, yakni bukan anggota tubuh. Kemudian wa anna yadaihi ta'ala ghairu ni'matihi, dan kedua tangan Allah Ta'ala bukanlah berarti nikmatnya. Jadi ternyata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari membantah orang yang mengatakan bahwasanya al-yadan diartikan dengan an-ni'mah. Naam. Kita lanjut. Wa qad dalla ala dzalika tasyrifuhu li Adam alaihi salam haitsu khalaqahu biyadihi. Dan telah menunjukkan atas itu pemuliaannya kepada Nabi Adam alaihissalam, haitsu khalaqahu biyadihi, di mana ia menciptakannya dengan tangannya. Wa taqri'uhu li iblis 'alal istikbar, dan dia mencela iblis karena sombong, anis sujud, tidak mau sujud, ma'ama syarrafahu bihi biqaulihi, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Adam dengan firman-Nya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangimu sujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Yakni al-imam mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat al-yadain, di mana sifat al-yadain ini adalah yang dengannya diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Naam. Kita lanjutkan. Ini adalah di dalam kitab Al-Asma was Sifat, karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau mengatakan babun ma jaa fi isbatil yadaini, apa yang datang dalam mengisbat, menetapkan kedua tangan. Sifataini la min haitsul jarihah, keduanya adalah sifat tetapi bukan dari segi jarihah, yakni bukan berarti jarihah, bukan berarti anggota badan, anggota tubuh.
liwurudil khabari shadiq bihi, karena datangnya khabar yang shadiq, yakni khabar yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah para ulama kita, wahai ustaz, di mana mereka apabila datang Al-Qur'an mereka langsung meyakininya tanpa harus masuk logika atau tidak masuk logika. Walaupun Islam itu adalah agama logika, semua bisa dilogikakan, insyaallah. Naam, qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ini sudah saya artikan di atas. Kemudian wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, berkata Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Gullat aidihim, tangan mereka yang terbelenggu. Walu'inu, dan mereka dilaknati bima qalu, karena apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatan, tetapi tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka. Yunfiku kaifa yasha, dia menginfakkan sebagaimana ia mau. Nah, dia memberi rizki kepada Allah taala sebagaimana dia kehendaki. Naam. Kemudian kita lanjut, ini masih dalam kitab yang sama. Fala yajuzu ayyuhmala 'alal jarihati, kata Imam Al-Baihaqi, maka tidak boleh dibawa kepada al-jarihah. Yakni beliau mengatakan al-yad yang ada di dalam ayat itu tidak diartikan al-jarihah, anggota badan, li'anna al-bariya jalla jalaluhu wahidun, karena Allah Subhanahu wa taala adalah esa. La yajuzu alaihi tab'id, tidak boleh atasnya at-tab'id, yakni berbagi-bagi, anggota tangan, anggota ini, dan seterusnya. Yakni cukup kita yakini itu adalah sifat Allah Ta'ala. Jangan dikatakan lagi ini anggota badan, anggota itu. Jangan. Itu maksud beliau. Wala 'alal quwwati wal malk, dan tidak maaf, tunggu dulu ya. Oke, kesalahan teknis. Nah, mana tadi? Wala 'alal quwwati wal mulki wan ni'mati wassilati, dan tidak pula diartikan bermakna kuat dan bermakna kerajaan dan bermakna nikmat, wasilah dan hubungan, li'anna al-ishtiraq yaqa'u hinaidin, karena kesamaan terdapat ketika itu baina waliyihi Adam, antara kekasihnya Adam, wa aduwihi iblis, dan musuhnya iblis. Yakni al-yadan itu jangan diartikan al-quwah, jangan juga diartikan al-mulk, jangan diartikan an-ni'mah. Kenapa? Karena ini semua juga terjadi kepada kepada iblis, di mana iblis juga diciptakan dengan kekuatan, diciptakan dengan kerajaan atas kerajaan Allah Ta'ala, diciptakan dengan nikmat Allah Ta'ala, dia diciptakan. Namun dia ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kemudian sementara Allah Ta'ala bertujuan dalam ayat ini adalah untuk menyampaikan kelebihan iblis, kelebihan Adam alaihissalam, karena dia diciptakan melalui tangan Allah Ta'ala. Fayabtulu ma dzakara min tabdili alaihi libutulani makna taksis. Fayabtulu ma dzukira, maka batallah apa yang disebutkan karena untuk melebihkan Nabi Adam alaihissalam, libutulani makna taksis, untuk membatalkan makna taksis. Falam yabqa illa ayyuhmala ala sifataini, maka tidak tersisa, yakni tidak bisa lari lagi, melainkan makna al-yadan dibawa kepada sifataini, dua sifat, ta'allaqata bi khalqi Adam, yang berkaitan dengan penciptaan Adam alaihissalam. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah mengakui bahwasanya al-yadan itu dua sifat, bahwasanya al-yadan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatain, dua sifat. Nah, kemudian selanjutnya tibalah saatnya kita membaca tafsir At-Tabari yang ditulis Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, yaitu juz 8, di mana beliau Ustaz Nuruddin membacanya, tetapi saya melihat beliau tidak membaca dengan utuh, sehingga meninggalkan kesan seolah-olah Al-Imam At-Tabari
tidak mengakui adanya sifat yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kemudian waqtalafa ahlul jadali, dan ikhtilaf ahlul jadal. Beliau memakai bahasa ahlul jadal. Ini menunjukkan, wahai saudaraku, ini mendekati kepada ulama kalam, bukan ulama hadis. Mendekati kepada ulama kalam, karena ulama kalam itu terkenal dengan jadal, ahli jidal, berdebat. Mungkin seperti antum dan saya lah. Kemudian waqtalafa ahlul jadali fi ta'wili qawlihi, dan berbeda ahlul jadal pada menafsirkan firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatan, bal tetapi kedua tangannya mabsutatan. Apa tafsirnya? Faqala ba'duhum, berkata sebahagian mereka, uniya bidzalika ni'matahu, dimaksud itu adalah kedua nikmatnya. Yakni maksud yadahu di sini adalah dua nikmat. Ini pendapat yang pertama. Naam. Karena di dalam bahasa Arab juga ada yadullahi ala khalqihi, maksudnya itu adalah nikmat Allah Ta'ala atas makhluknya. Oke, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, qala akharun, dan berkata sebahagian mereka, uniya bidzalika al-quwwah, dimaksud itu dengan al-quwwah, kekuatan. Yakni maksud al-yadan yaitu kekuatan. Wa dzalika naziru qaulillahi ta'ala dzikruhu, dan itu seperti firman Allah Ta'ala, wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi al-aidi. Ingatlah hamba-hamba kami seperti Ibrahim, Ishak, Yakub, ulil aidi, yang memiliki kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuatan beribadah. Di sini Ustaz Nuruddin salah. Dia kira al-aidi yang dimaksud di sini adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Sifatnya Allah Ta'ala. Bukan. Al-aidi yang di sini adalah sifatnya makhluk. Makanya dibikin jamak. Kenapa jamak? Karena mereka jamak. Ibadina jamak, Ibrahim 1, Ishak 2, Yakub 3, jamak. Makanya dibuat ulil aidi. Jadi jangan kau katakan lalu Allah Ta'ala gimana dong memiliki banyak tangan gitu. Di sini al-aidi di sini adalah bukan dinisbatkan kepada Allah Ta'ala yang ada dalam ayat ini. Pahami wahai Ustaz Nuruddin, jangan buru-buru sebelum meneliti. Naam. Wa qala akharuna minhum, dan berkata sebagian dari mereka, berarti ini pendapat yang ketiga, bal yaduhu mulkuhu, tangan yang dimaksud dalam ayat itu adalah mulkuhu, kerajaannya. Naam. Dan seterusnya, saya rasa tidak perlu kita panjang lebar karena agak mirip penjelasannya. Naam. Di sini pendapat yang keempat lagi, ini pendapat yang terakhir. Pendapat yang terakhir. Wa qala akharuna minhum, dan berkata selain dari mereka. Apa kata beliau? Bal yadullahi sifatun min sifatihi, tetapi tangan Allah itu sifat di antara sifat-sifatnya. Hiya yadun, dianya tangan. Yakni Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya, dia mengutip ya, bahwasanya yadullah itu adalah di antara sifatnya. Hiya ghairu annaha, hanya saja ia ghairu annaha laisat bijarihatin, bukan jarihah, yakni bukan anggota, kajawarihi bani Adam, seperti jawarih bani Adam. Jelas, sepakat semua itu, salafi dan antum sepakat. Qalu, mereka mengatakan, wa dzalika anna Allah Ta'ala dzikruhu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi zikirnya, sebutannya, akhbara, ia menceritakan, an khususihi Adam, akan kekhususan Adam alaihi salam, bima khassahu bihi, di mana Allah Ta'ala memberikan kekhususan kepadanya, min khalqihi iyyahu biyadih, dia diciptakan dengan tangan Allah Ta'ala. Ini kekhususan untuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lanjut, wa qalu, dan mereka mengatakan lagi, ya, walau kana makna liyad bidzalika an-ni'mah, seandainya arti yad yang ada di dalam ayat itu adalah nikmah,
maka li khususihi Adam bidzalika wajhun mafhum, maka tidak ada lagi kelebihan Adam. Enggak ada lagi kelebihan Adam kalau diartikan nikmat katanya. Idz kana jami'u khalqihi makhluqina biqudratihi, karena semua makhluknya itu juga diciptakan dengan kekuasaannya. Wa masyiatuhu fi khalqihi ta'ummuhu, dan masyiahnya, kehendaknya kepada semua makhluknya mencakup, yakni semua kehendak Allah Ta'ala kepada semua makhluk, bukan hanya kepada Adam saja gitu. Wa huwa li jami'ihim, dan dianya untuk semuanya, malikun adalah raja. Ya, ini berarti kalau diartikan bal yadahu mabsutatani, maksudnya itu adalah yakni al-quwatan, atau ini sebenarnya yang dimaksud dalam ayat ini adalah ayat yang menunjukkan aku ciptakan dia dengan kedua tanganku. Itu yang dimaksud beliau. Kenapa? Karena kalau seandainya itu diartikan kuah, maka iblis akan mengatakan, ya Allah, aku juga engkau ciptakan dengan kekuatanmu. Kalau diartikan nikmat, iblis juga mengatakan itu. Oleh karena itu yang tepat itu yang diartikan niat, yaitu sifat Allah Ta'ala, supaya iblis tidak berkata lagi. Memang iblis tidak diciptakan dari tangan Allah Ta'ala, tapi dia diciptakan dari kun fayakun. Naam. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan, qalu wa idza kana dzalika kadzalik, apabila sudah menjadi seperti itu, batala qaulu man qal, batalah perkataan yang mengatakan makna yad minallahi al-quwwah, makna yad kalau disandarkan kepada Allah Ta'ala adalah al-quwwah, kekuatan, wan ni'mah atau kenikmatan, atau al-mulku fi hadzal mawdi', pada tempat ini. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, wa ahra anna dzalika law kana kama qala az-za'imun, dan lebih pantas kalau seandainya orang yang mengklaim inna yadallahi fi qawlihi wa qalatil yahudu yadullah, ingat yad di sini mufrad, yadullah maghlulah hiya ni'matuhu, seandainya maksud daripada yadullah maksudnya nikmatnya, laqila maka dikatakan bal yaduhu mabasutatun, maka ayat yang turun itu yaduhu mabasutatun dibikin mufrad, sebagaimana orang Yahudi membuatnya mufrad. Tetapi Allah Ta'ala ternyata membuat jamak, bal yadahu, dia membuat jamak, astagfirullah, kan jamak, tapi dia membuat musanna, menunjukkan dua, bal yadahu, sementara mereka itu mengatakan mufrad. Allah Ta'ala membuat musanna. Lianna ni'matallahi la tuhsa kasratan, karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhitung saking banyaknya. Wa bidzalika ja'at tanzil, Allah Ta'ala menurunkan ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah Ta'ala, tidaklah kalian sanggup menghitungnya. Qalu walau kana ni'mataini kanata muhsataini, sekiranya dua nikmat, maksud al-yadan artinya dua nikmat, kana muhsataini berarti nikmat Allah Ta'ala itu bisa dihitung, yakni dua, kata beliau. Yakni yang ingin saya katakan di sini dari pemahaman saya dalam kitab ini, tidak mungkin diartikan itu dengan nikmat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala membuatnya musanna, yadah. Karena kalau diartikan nikmat, musanna berarti nikmatan, dua nikmat. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian menghitung nikmat Allah Ta'ala, nikmat Allah yang itu dibuatnya mufrad, kemudian diidofahkan kepada lafzul jalalah, yakni mufrad diidofahkan kepada lafzul jalalah, mencakup semua jenis nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun katanya kalau dibuat musanna, akan dibuat musanna berarti nikmataini, itu artinya nikmat Allah terhitung, yakni cuma dua nikmat. Karena kalau musanna itu menunjukkan masih terbatas. Tetapi kalau sudah nikmatullah itu tidak terbatas lagi, kata beliau. Naam. Kemudian dia mengatakan, fa in zanna zannun anna ni'mataini bi makna ni'amil katsirah,
Jikalau mereka mengatakan maksud dua nikmat itu adalah nikmat yang banyak katanya. Nikmat yang banyak. Fadzalika minhu khata'un, maka itu juga salah kata beliau. Kenapa? Wadzalika annal Arab qad tukhrijul jami'a bilafzil wahid. Karena orang Arab, yakni dalam bahasa Arab, kalau untuk membuat mencakup semua, mereka menggunakan lapas yang menunjukkan wahid, yakni menunjukkan mufrad, seperti ni'matullah. Tidak mereka buat musanna menjadi nikmata Allah. Tidak ada seperti itu dibuat orang Arab. Nikmata Allah kalau untuk menunjukkan semua. Tidak ada. Li'annal wahid an jami'i jinsihi, karena satu saja disebut maka sudah mencakup jenisnya. Kemudian beliau membuktikan dengan firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia, di mana al-insan dibuat mufrad yang menunjukkan mencakup jenis manusia semuanya. Kalau seandainya dikatakan laqad khalaqnal insanani, dua manusia misalkan, maka itu hanya dua manusia saja, tidak mencakup semuanya. Oleh karena itu, maka karena Allah Ta'ala membuat yadahu musanna, maka itu bukan berarti nikmat atau kekuatan, tetapi itu adalah berarti sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sama dengan sifatnya makhluk. Nah, kemudian kita lanjutkan yang terakhir. Nah, ini kayaknya tidak usah, soalnya penjelasannya sudah saya jelaskan hampir sama itu. Kemudian di sini yang terakhir beliau mengatakan, lihat, lihat yang terakhir langsung. Bal yadahu mabsutatan ma'a i'lamihi ibadahu, beserta dia menyebutkan, memberitakan kepada hamba-hambanya, anna ni'amahu la tuhsa, bahwasanya nikmat-nikmatnya tidak terhitung. Wa ma'a wasafnahu min annahu ghairu ma'qulin fi kalamil arabi. Begitu juga tidak pernah dipahami di dalam bahasa Arab, anna itsnaini, bahwasanya dua, yu'addiyani 'anil jami', sudah bisa mencakup kepada semuanya. Tidak bisa, yakni kalau dua-dua gitu. Ma yunbi'u, itu menunjukkan, memberi isyarat, an khata'i qauli man qala, kesalahan orang yang mengatakan makna yad fi hadal maudi', makna yad di dalam ayat ini adalah an-ni'mah, ni'mah. Wa sihhati qauli man qala, lihat kata beliau, dan kebenaran orang yang mengatakan inna yadallahi hiya lahu sifatun, sesungguhnya tangan Allah adalah sifatnya. Ini yang dikatakan Al-Imam At-Tabari, wahai Ustaz Nuruddin yang antum sembunyikan. Beliau menguatkan pendapat ini. Apa buktinya beliau menguatkan pendapat ini? Memberikan dalil-dalil mereka, kemudian menyanggah, membantah dalil-dalil sebelumnya. Itu menunjukkan beliau menguatkan. Kalau seandainya beliau tidak menguatkan, maka beliau akan diam begitu saja. Tapi beliau menguatkan. Bahkan beliau mengatakan di akhir penafsiran ayat ini, qalu, mereka mengatakan, wa bidzalika tazaharatil akhbar, dan telah nyata, yakni tersebar dengan jelas khabar-khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala bihil ulama, dan berkata dengannya ulama, bahwasanya yad itu sifat Allah, wa ahlu ta'wil, dan ahli tafsir. Naam. Jadi Ustadz Nuruddin, terakhir yang ingin kami katakan kepada antum, seharusnya kalau mengutip, jangan hanya mengutip yang kita mau saja, tetapi menutup yang paling penting daripada kitab At-Tabari. Kemudian di sini timbul muskilah. Jadi berarti gimana dong katanya? Gimana itu katanya? Sementara di ayat tadi, di penafsiran di sini At-Tabari, ada yang mengartikan nikmah. Sementara tadi dikatakan Imam At-Tabari itu adalah ijma'. Itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Apa?
bisa saja mereka ikhtilaf bahwasanya al-yadan itu ditafsirkan dengan tangan, bisa diterima. Akan tetapi bukan berarti ketika mereka menafsirkan al-yadan itu dengan sifat dengan nikmat atau kekuatan, bukan berarti mereka menafikan yad itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar cara memahaminya. Betul, ada sebagian ulama yang menafsirkan al-yadan itu adalah an-ni'mah. Tetapi ketika mereka menafsirkan itu an-ni'mah, bukan berarti mereka itu menafikan Allah Ta'ala memiliki sifat yan. Tidak lazim itu. Biasa itu di dalam bahasa Arab dia tafsirkan, tetapi dia sama itu. Ketika ditafsirkan, wa yabqa wajhu rabbika, yaitu dengan wajah itu dengan zat, bukan berarti mereka itu menafikan wajah Allah Ta'ala. Seperti itu wahai saudaraku cara memahaminya. Saya rasa antum perlu lagi membaca kitab-kitab ulama salaf supaya lebih jelas bagi antum. Wallahu a'la wa a'lam.